Gadis ini sedang memakan telur ayam. Pria yang di depannya ingin menamparnya dengan kuat. Menghadapi pria itu, gadis itu pun menangis. Tapi kamu pasti tidak tahu, gadis ini waktu kecil, saat menghadapi sekelompok anjing liar. Tanpa rasa takut, dia menggunakan garpu dan membunuh mereka. Namanya Jae-yun. Dari kecil dia diubah oleh organisasi misterius. Dia memiliki otak yang jenius dan bisa mengontrol barang dengan pikiran. Jae-yun adalah produk uji coba yang paling berhasil, karena dia terlalu kuat. Organisasi takut tidak bisa mengontrolnya, dan ingin memusnahkan dia. Tapi Jae-yun sudah kabur terlebih dulu. Organisasi mencari semalaman, tapi tidak ketemu orangnya. Keesokan hari, dia terbaring di atas sawah. Setelah 10 tahun, Jae-yun diadopsi oleh sepasang petani. Sekarang, dia sudah menjadi anak petani yang normal. Ibunya yang sakit, dan semakin kehilangan ingatan. Tapi dia masih tetap mengingat anak dia. Beberapa tahun ini, hasil sawah sangat buruk. Mereka sudah tidak punya uang untuk mengobati ibunya. Dan Jae-yun seperti sudah lupa hal-hal yang dialami waktu kecil. Hanya saja sering sakit kepala. Demi mendapatkan uang pengobatan ibunya, Jae-yun mengikuti acara di televisi. Juara kontes akan dapat 5 juta won. Karena bakatnya, dengan gampang dia masuk ke tahap final. Dan keberadaannya juga diketahui oleh Dr. Bai. Dia menyuruh Wo-sik yang memiliki kekuatan khusus pergi untuk menangkap Jae-yun. Melihat Jae-yun yang sedang makan telur ayam, Wo-sik bertanya, apa masih mengenal dirinya? Saat itu Jae-yun sangat bingung dan mengaku tidak mengenalnya. Wo-sik bilang dia hanya berpura-pura. Kemudian dia menamparkan, dan Jae-yun sangat terkejut. Dia terdiam melihat Wo-sik. Dia ketakutan hingga keluar air mata. Wo-sik pun sadar, anak monster yang dulu sudah hilang ingatan. Sesampai di rumah, Jae-yun menonton acaranya dengan keluarga. Tapi ayahnya tidak senang, karena saat Jae-yun menunjukkan kealihan, dia membuat mic berterbang di udara. Ayahnya tahu ini bukan sulap, tapi ini adalah kekuatan Jae-yun sejak kecil. Dia takut anaknya ditangkap orang lain. Kepala yang sangat sakit membuat Jae-yun terbangun. Ketika dia keluar dari kamar, dia ditodong pistol ke arah kepalanya. Teman baiknya juga ditangkap. Seorang pria menghampiri mereka. Dia bertanya ke Jae-yun, apa dia anak monster? Rupanya mereka adalah anggota organisasi misterius. Jae-yun terus menjelaskan, dia bukanlah orang yang mereka cari. Tapi pria itu tidak setuju. Dia menyuruh bawahannya membunuh teman baik Jae-yun. Saat itu juga, tiba-tiba dia berubah. Dia merebut pistol. Sekali tembak, 2 kali, 3 kali. 1 tembakan dia membunuh seorang lawan. Jae-yun terlihat sangat berbeda dengan dia yang tadi. Wo-sik pun muncul. Dia memberitahu Jae-yun, jika dia tidak ikut mereka pergi, orang tuanya akan dibunuh. Wo-sik juga bilang luka di badannya itu disebabkan oleh Jae-yun. Tapi saat itu, Jae-yun tidak bisa mengingat kembali masa lalunya. Tapi demi keamanan orang tuanya, Jae-yun pun ikut bersama mereka ke pusat organisasi itu. Dia diikat di atas kursi. Saat itu Jae-yun, mata penuh dengan ketutuan. Dokter baik pun muncul. Dia sudah lama menunggu hari ini. Tapi Jae-yun tidak bisa mengingat apapun. Bawahannya mengeluarkan suntik dan menyuntik ke badan Jae-yun. Kemudian Jae-yun langsung berubah. Dia seperti mengingat semuanya. Rupanya dulu organisasi tidak mencarinya. Karena hasil uji coba ini harus memakai obat mereka. Setelah beberapa waktu, jika tidak makai obat, maka akan mati sendiri. Tapi Jae-yun berbeda. Dia tidak mati, dan bisa hidup 10 tahun. Hal ini membuat dokter baik penasaran. Karena Jae-yun adalah uji coba dia yang paling berhasil. Agar dia bisa ke puncak kekuatannya, dia menyuntik lagi ke badan Jae-yun. Tapi obatnya hanya bertahan 1 bulan. Ini adalah cara dokter baik mengontrol semua orang yang memiliki kekuatan khusus. Tapi Jae-yun yang sudah sembuh sangat berbeda dengan sebelumnya. Saat dokter baik sadar ada yang salah, semua sudah terlambat. Wanita ini dengan 1 tamparan bisa membunuh seorang pria. Demi menahan dia, dokter baik mengeluarkan obat bius. Tapi Jae-yun yang memiliki kekuatan khusus tiba-tiba muncul di belakang dia. Jae-yun memberitahu semua kebenaran. Sebenarnya dia tidak hilang ingatan. Seorang dokter memberitahu dia, otaknya mulai berubah. Jika tidak transplantasi sumsum tulang, hidupnya tinggal sebulan saja. Walaupun sudah bertahun-tahun,
Jae-yun mencari mereka, tapi tidak ada informasi. Dengan terpaksa, dia menggunakan pertunjukan sulap di televisi agar organisasi misterius bisa menemukan keberadaannya. Dokter Baik pun merasakan seramnya gadis ini. Jae-yun pun menembaknya dan mematahkan kakinya dan menanyakan resep obatnya. Saat Jae-yun menyeret Dokter Baik untuk pergi mengambil obat, Wo-sik pun datang dan memukulnya hingga terbang. Wo-sik bilang dirinya paling kuat, tetapi dia pun diangkat oleh Jae-yun dan ditabrakkan ke dinding. Kita tidak di level yang sama. Wo-sik ingin membalas, tapi langsung dilempar ke lantai. Dia pun berdiri dan memegang kaki Jae-yun dan mulai menyerangnya, tapi kecepatannya tidak melebihi Jae-yun. Walaupun dia sangat kuat, tapi tidak bisa menyentuh Jae-yun. Kemudian Jae-yun menangkapnya dan melemparnya ke arah pintu. Mereka tidak di level yang sama. Jae-yun pun menamparnya beberapa kali. Wo-sik ingin membalas, tapi ditendang hingga terbang. Pistol yang di lantai terbang ke tangan Jae-yun. Dia menembak Dokter Baik yang ingin kabur. Saat itu juga, Wo-sik sudah menodong pistol ke arah Jae-yun, tapi Wo-sik tidak bisa menembak karena Jae-yun mengontrol dengan kekuatannya. Kemudian dia pun ditembak Jae-yun. Jae-yun mendapatkan obatnya dan ke rumah sakit. Melihat ibunya di sana, Jae-yun mengeluarkan obatnya. Rupanya obat ini tidak hanya menyelamatkan dirinya, juga bisa mengobati ibunya. Jika kamu ada kekuatan khusus, kekuatan apa yang Anda inginkan? Kalau saya ingin kalian bisa menyukai video saya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya.